أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca sirah nabawiyah. Tapi dari sisi bagaimana beliau sebagai seorang abid, sebagai seorang yang ahli ibadah. A'zamun nas ibadatun lillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu manusia yang paling agung dalam beribadah kepada Allah adalah Rasulullah. Fahuwa atqal khaliqa li rabbih, ya, makhluk yang paling bertakwa kepada Allah terhadap Tuhannya. Wa aktsaruhum ta'atan wa ubudiyatan li maulah, ya, manusia yang paling banyak melakukan ketaatan dan ubudiyah yang baik di hadapan penciptanya. Tapi banyak di antara kita hadirin sekalian kurang memahami apa arti sesungguhnya ibadah itu, atau memahami ibadah ini secara sempit. Padahal ibadah itu luas sekali, dan banyak. Ya, tidak hanya terbatas kepada ibadah-ibadah mahdoh seperti salat, zakat, siam, puasa, haji, umrah dan selainnya. Ya, tentunya itu semuanya ibadah-ibadah dikatakan dengan usul ibadah, arkanul ibadah, arkanut ta'at, pokok-pokok inti daripada ibadah. Ya, tetapi mafhum ibadah itu luas sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 4 ayat 5-6. Dikatakan di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fal ibadah, ibadah itu definisinya hadirin sekalian, hiya kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah, apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhoinya, minal aqwal wal a'mal, dari perkataan maupun amalan-amalan yang zahir maupun yang khafi, yang tersembunyi. Ya, mencakup di antaranya adalah arkanul Islam, arkanul iman, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun al-ihsan, amalan-amalan hati, ya, wal bir, orang berbuat baik, wassilah, menyambung silaturahim, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik, wa kaful adza, yaitu menahan tidak mengganggu orang, warahma bihim, dan memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, ya, dan juga kepada hewan, kepada burung. Ini bagian daripada ibadah. Ya, bahkan kata Nabi, imatatul adza, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri di jalan agar manusia terhindar dari gangguan duri, itu termasuk ibadah. Ya, wa imamul abidin huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin daripada orang-orang yang beribadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa man 'allama al-umma kaifa ta'budu rabbaha. Dialah yang mengajarkan pertama kali kepada umat ini bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
wa ay ibadatin la ta'ti min tariqihi lam yu'allimha huwa fahiya batil mardudah. Maka apapun bentuknya ibadah, hadirin sekalian, cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka hukumnya batal, tidak sah, mardud, dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Ya, amalan itu ditolak. Fahuwa alladhi 'allamana jami'ul ibadat. Maka Rasulullah yang mengajarkan kepada kita seluruh bentuk-bentuk ibadah, min salatin wa siyamin wa hajjin wa zakatin wa ud'iyatin wa adhkar. Ya, baik itu masalah salat, masalah puasa, masalah haji, masalah zakat, masalah zikir-zikir, doa-doa, ya, kita ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lebih pas, lebih benar, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita bikin-bikin sendiri zikir-zikir. Hadirin sekalian, ini penting sekali kita ini ittiba, mengikuti Nabi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara manasik haji kalian, cara umrah kalian. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan, "Amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita dalam beribadah, hadirin sekalian. Jadi harus mengikuti apa? Nabi. Kita sekarang ini memasuki bulan Rajab. Ya, bulan Rajab dikatakan syahrul ibadat. Ya, bulan-bulan kita disuruh banyak beribadah karena termasuk Ashurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, ya, yaitu bulan Rajab, terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, pertengahan. Itulah namanya bulan Rajab. Ashurul Hurum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 apa? Bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan dinamakan dengan Ashurul Hurum, bulan haram, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan apa? Rajab. Ya, salasa syuhur mutataliyah. Ya, apa namanya itu terus menerus, ya, 3 berturut-turut, maksudnya illa Rajab. Rajab yang agak menjauh. Ya. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab, hadirin sekalian. Dinamakan bulan Rajab diambil dari kata rajaba yurajjibu, yang artinya mengagungkan, mengagungkan. Ya, bulan ini dinamakan Rajab karena bulan ini diagungkan dulu oleh masyarakat Arab. Ya, masyarakat Arab walaupun jahiliyah, mereka masih mengagungkan Ashurul Hurum, bulan-bulan apa? Haram. Karena aslinya mereka itu beribadah juga kepada Allah, rajin beribadah. Masyarakat jahiliyah itu, hanya saja ibadahnya itu keliru. Ya, mereka tidak langsung menuju Allah, tapi mereka melalui tawassul. Ya, tawassul yang tidak syar'i. Melalui apa? Patung-patung, berhala-berhala. Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal, berhala-berhala yang besar. Ada juga berhala-berhala yang banyak sekali di rumah mereka di Masjidil Haram. Ya, itu yang tidak dibolehkan, sehingga ibadah mereka percuma, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf, mereka juga haji setiap tahun, mereka juga wukuf. Hadirin sekalian, kullu hadhihi ta'at marduda indallah. Semua bentuk ketaatan ini, ibadah ini ditolak sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dicampuri kesyirikan. Sehingga Allah menghukum mereka sebagai orang musyrikin, orang kafirin. Hadirin sekalian, walaupun mereka mengenal Allah dalam hal rububiyah. Idza sa'altahum, kalau kamu menanyakan mereka, man khalaqas samawati wal ard,
Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan apa? Allah. Allah. Allahul Khaliq. Allah Ar-Razzaq. Allah Mudabbirul Umur. Yuhyi wa yumit. Haula fahimu hadzal mawdu'. Mereka orang-orang musyrik ini faham betul tentang tauhid rububiyah. Tetapi haula khalafu fi makna tauhid uluhiyah. Mereka menyelisih dalam tauhid uluhiyah. Cara ibadahnya mereka salah. Maka penting hadirin sekalian, kita ini pelajaran bagi kita, jangan asal ibadah saja. Jangan asal beramal saja. Ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya keliru. Ya. Nah, ini kembali kepada bulan Rajab. Hadirin sekalian, bulan Rajab ini dari kata rajaba yurajjibu bisa juga diartikan azzama yu'azzimu ta'zim, mengagungkan. Lianna al-Arab yu'azzibun hadha syahr, karena Arab dulu, masyarakat Arab mengagungkan bulan ini. Dan bulan Rajab termasuk bulan haram yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atu hurum, thalatha mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab. Wal Rajab syahr Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi menjelaskan sendiri, yaitu bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa? Rajab. Ini wajib kita hafal, hadirin sekalian. Karena kita sebagai seorang muslim, karena ketika orang beribadah pada bulan haram, pahalanya berlipat-lipat. Ya, pahalanya apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga orang berbuat dosa di bulan Rajab, maka hukumannya juga berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatian ini momen, ya, kita diberikan oleh Allah bulan-bulan istimewa, termasuk bentar lagi kita akan menyambut bulan apa? Ramadan, juga bulan istimewa. Ya, begitu juga bulan Rajab. Ya, orang Jawa mengatakan Rajab, ya sama Rajab. Hadirin sekalian, dikatakan oleh Nabi Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Kenapa? Mudhar salah satu kabilah min qabail Arab, salah satu kabilah Arab. Dikatakan Rajab miliknya Mudhar karena hanya kabilah Mudhar lah dulu yang paling mengagungkan bulan Rajab dibandingkan kabilah-kabilah yang lain waktu jahiliyah, sehingga dikatakan Mudhar milik Rajab, Rajab milik Mudhar. Hadirin sekalian, sedangkan Ramadan milik kabilah yang lainnya, ya, milik kabilah yang lainnya. Ada yang mengatakan suku Rabi'ah. Suku Rabi'ah yang paling mengagungkan Ramadan waktu jahiliyah. Kita bicara masyarakat apa? Jahiliyah. Sedangkan yang mengagungkan Rajab adalah Mudhar. Makanya Rasul mengatakan Rajab Mudhar. Ya, Rajab itu miliknya Mudhar, maksudnya dulu begitu, hadirin sekalian. Walaupun Rajab tidak hanya miliknya Mudhar, tapi milik kita sebagai umat Islam. Jadi hadirin sekalian, dulu di zaman jahiliyah bulan Rajab ini, ketika orang masuk bulan Rajab, mereka banyak mengamalkan amalan-amalan waktu jahiliyah, ya. Di antaranya adalah menyembelih binatang, yang disebut dengan atirah. Menyembelih binatang nanti diberikan ke berhala-berhala, atau disebut dengan rajabiyah. Dari kata rajabiyah, suatu amalan khusus menyembelih binatang, onta atau kambing, ya, kemudian dihadiahkan kepada tuhan-tuhan mereka. Ya, mungkin mereka ingin agar Tuhan mereka, berhala-berhala itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang dilarang dalam Islam. Kemudian Rasul menghapus ini, hadirin sekalian. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, minta kepada Allah, ya Allah, ya irhamni, ya Razzaq irzuqni, seperti itu. Ya, jadi tidak usah pakai wasitah, kecuali wasitah atau tawassul syar'i, ya, dengan kita menyebut amal soleh kita yang paling ikhlas, kita memohon doa kepada orang yang kita anggap saleh, orang yang taat beribadah, tolong doakan saya Syekh, doakan saya, doakan begini-begini, itu boleh. Ya, begitu juga
tawassul dengan menyebut Asmaul Husna. Ini bentuk-bentuk tawassul yang dibolehkan, hadirin sekalian, yang tidak ada khilaf di dalamnya. Maka kita mengamalkan yang jelas-jelas saja. Yang khilaf-khilaf itu enggak usah. Tawassul kepada orang yang sudah mati, tawassul kepada nabi, tawassul kepada wali, ya seperti itu. Ini banyak para ulama mengatakan tidak boleh. Kemudian hadirin sekalian, bulan Rajab di masyarakat jahiliyah ini digunakan untuk mendoakan orang yang mendalimi mereka agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan mereka pernah didalimi oleh seseorang, orang itu belum minta maaf. Ya, kemudian mereka berdoa khusus di bulan Rajab agar yang mendalimi ini betul-betul dibalas, ya. Sebagian ada yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang doaul madlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu langsung menembus langit-langit, ya, tidak ada yang menghalanginya, hadirin sekalian, walaupun orang itu kafir. Ya, makanya hati-hati da'watul madlum. Ittaqu da'watul madlum. Takutlah kalian doanya orang yang dizalimi. Ya, jadi mereka menggunakan itu khusus di bulan Rajab agar betul-betul mereka mendapatkan doa yang terkabul. Kemudian juga hadirin sekalian, mereka juga mengagungkan bulan Rajab ini dengan memberikan makanan-makanan dan yang lainnya. Hanya saja hadirin sekalian, banyak di masyarakat kita mengamalkan bulan Rajab ini dengan berdasarkan hadis-hadis yang dhaif atau palsu. Ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan di masyarakat kita ini. Sebetulnya niatnya ibadah, tapi kita harus ingat ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Hukum asalnya itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan landasan ibadah tersebut. Tauqifiyah, enggak boleh asal-asalan katanya syekh ini, katanya kiai ini, ya, karena mengamalkan la. Makanya anak-anak muda sekarang juga pandai-pandai. Ya, ustaz ditanya dalilnya mana ustaz? Makanya ustaz itu harus pintar juga, hadirin sekalian. Enggak boleh kemudian ada anak mahasiswa tanya dalilnya mana? Terus kamu harus nurut saja. Ya, ini bukan mengajarkan yang benar seperti ini, hadirin sekalian. Yes, pokoknya kamu nurut, ini sudah dari dulu. Katanya ini dilakukan oleh ini. Tidak boleh seperti itu ibadah. Oh, kamu tanya dalil ada di kitab ini, hadisnya ini, ayatnya ini. Itu yang benar. Jadi jangan emosi. Ya, kalau ditanya mana dalilnya? Karena sifatnya ibadah itu tauqifiyah. Ya, tidak boleh dilakukan haram sampai ada dalil yang menunjukkan dasar, ya, landasan ibadah itu, sehingga bisa dikerjakan, hadirin sekalian. Ya, jadi harus semua ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di masyarakat kita, hadirin sekalian, amalan-amalan populer, mungkin enggak di sini atau tempat yang lain atau di negeri sebagian kaum muslimin itu mengadakan namanya salat raghaib. Salat apa? Raghaib. Ya, ibadah ini sebetulnya tidak dikenal oleh para salafus saleh. Ya, kecuali pada tahun 5 Hijriah. Ya, jadi pada abad, ya, bukan 5 Hijriah, pada abad 500 tahun setelah Rasulullah wafat baru ada istilah salat apa? Raghaib. Ya, jadi dikatakan, hadirin sekalian, dulu ada seorang qari, ya, orang yang bacaannya bagus, hadirin sekalian, itu salat di Masjidil Aqsa. Kemudian dia melakukan salat raghaib karena salatnya bagus, karena bacaannya bagus, dikatakan seperti orang alim. Masyarakat awam menilai seperti itu, menilai dari segi bacaannya saja, hafalannya saja, padahal ini tidak ada dasarnya. Ya, semua para ulama ahli hadis mengingkari bahwa riwayat salat raghaib kalau disandarkan ke Rasul semuanya palsu, bukan hanya dhaif tapi maudhu. Ya, maudhu, hadirin sekalian, yaitu salat yang dikerjakan di hari pertama, pokoknya hari Kamis, ya, Kamis pertama bulan Rajab. Salatnya itu antara maghrib dan isya, ya, yaitu malam Jumat, dengan membaca surah Al-Fatihah sekali, kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian membaca Qul huwallahu ahad 12 kali, ya, dan begitu dikerjakan
pada 2 rakaat berikutnya. Ya, bila selesai melaksanakan salat ini, ya seperti dia berselawat 70 kali kepada Rasulullah, dan kalau dia berdoa itu dikabulkan. Tidak ada dasarnya ini. Maudhu, palsu, hadirin sekalian. Dan diterangkan oleh para ahli hadis. Kalau kita baca buku-buku hadis, ya, maka akan diterangkan di sini oleh para ulama. Pertama dibuat di Baitul Maqdis tahun 448 Hijriah. Ya, ini 400 lebih. Ya, setelah meninggalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentunya tidak berdasar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan salat ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak pernah juga dikerjakan oleh para sahabat-sahabat. Tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Ya, tidak pernah mengadakan salat-salat ini karena hadisnya hadirin sekalian tidak benar. Begitu juga Imam Nawawi. Kalau orang bermazhab Syafi'i, masalahnya adalah orang itu mazhabnya Syafi'i dalam masalah ibadah, tapi masalah akidah tidak mau mengikuti Imam Syafi'i, jauh dari pemahamannya Imam Syafi'i. Ya, kenapa seperti itu? Kalau meyakini bahwa Imam Syafi'i seorang alim, ya, imam mazhab, seharusnya tidak hanya masalah ibadah bermazhab Syafi'i, akidah juga, hadirin sekalian. Termasuk muridnya Imam Nawawi, yaitu Imam Syafi'i, ya, muridnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi maksudnya, salat yang dikenal dengan sebutan salat raghaib, yaitu salat 12 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat, ya, dilakukan maghrib dan isya. Dari tata caranya sudah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah seperti ini. Ya, dilakukan mulai awal malam hari Jumat pada Kamis pertama Rajab. Dan juga kata Imam Nawawi, salat malam pada nisfus Sya'ban 100 rakaat. Maka 2 salat ini adalah bid'ah munkar, sayyi'ah. Ya, jangan sampai terkecoh kita dengan amalan tersebut. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini kecuali batil. Imam Nawawi yang mengatakan, bukan kita, ya. Hadirin sekalian, bisa dibaca dengan kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, ini ditulis oleh Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, hadirin sekalian. Nah, ini masalah salat raghaib. Begitu juga banyak orang mengamalkan tentang salat di pertengahan malam bulan Rajab, dan juga salat pada waktu Isra Mi'raj. Diyakini oleh orang-orang masyarakat kita bahwasanya tanggal 27 Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal tidak ada dalil yang sahih. Jadi banyak perbincangan para ulama, ikhtilaf panjang sekali kapan waktu Isra Mi'raj itu. Tentang tanggal ternyata mereka banyak sekali beda pendapat. Ya, tidak ada dasar yang kuat dalam masalah ini. Tentang bulan begitu juga. Bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan bulan Rajab. Ya. Yang jelas kata para ulama bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya, tapi kita tidak tahu kapan persisnya, kecuali kata para ulama ahli sirah terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang kuat. Bisa jadi 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, bisa jadi 2 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, bisa jadi setahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Itu terjadi Isra dan Mi'raj. Tetapi di masyarakat kita langsung menetapkan bahwa tanggal 27 Rajab adalah Isra dan Mi'raj, kemudian mereka melakukan ibadah-ibadah khusus, hadirin sekalian. Begitu juga hadirin sekalian, banyak dikerjakan oleh masyarakat kita puasa bulan Rajab, bahkan dilakukan mulai awal hari, awal yaum, hari pertama bulan Rajab langsung melakukan puasa. Kalau meniatkan secara khusus puasa di bulan Rajab, maka tidak ada riwayat yang sahih. Tapi kalau di bulan Rajab kita puasa Senin Kemis, puasa pertengahan bulan, ya puasa Daud, tidak ada masalah. Bahkan itu bagus, karena bulan Rajab termasuk Syahrul Haram. Bulan apa? Bulan haram yang dimana orang yang beribadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT di bulan haram secara khusus. Ya, tidak apa-apa mau puasa qadha, ya mau puasa Senin Kemis, ya puasa Ayyamul Bid, hadirin sekalian, tidak ada masalah, karena ada dasarnya itu semuanya. Puasa
yang lain puasa sunnah yang ada dasarnya. Sedangkan mengkhususkan untuk puasa Rajab, saya puasa khusus Rajab, ini tidak ada dasarnya. Ada riwayat yang mengatakan di dalam surga ada sungai yang bernama Rajab. Yani fil jannah nahar yusamma Rajab. Airnya yani ma'uha abyad min as-salj, min al-laban. Airnya itu lebih putih daripada susu, air ya, lebih putih daripada salju, lebih manis, ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan meminum dari sungai tersebut. Ya, Ibnul Jauzi yang menulis kitab Al-Mawdu'at ya, mengatakan hadis tidak sahih. Imam Zahabi mengatakan hadis ini batil. Ya, namun apabila dia misalnya melakukan puasa sunnah seperti Yaumul Isnin wal Khamis, ya, kemudian Ayyamul Bid, labas, ya, ini berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengkhususkan secara umum puasa di bulan apa? Rajab. Ya, tapi puasa-puasa sunnah dilakukan di bulan Rajab, ya, tidak ada masalah. Begitu juga hadirin sekalian umroh. Kalau memang tidak diniatkan khusus bulan Rajab, kebetulan saya ada rezeki, saya berumroh pada bulan Rajab, tidak ada masalah. Tapi kalau ada niatan bahwa umroh di bulan Rajab akan pahalanya seperti ini, maka ini tidak benar. Apalagi disandarkan, buktinya Rasul pernah umroh di bulan Rajab. Ya, tapi Rasul tidak meniatkan secara khusus untuk umroh di bulan Rajab. Memang kebetulan Rasul umroh di bulan Rajab, tapi Nabi tidak memberikan komentar apa-apa tentang umrohnya di bulan apa? Rajab. Bahwa Nabi umroh itu 4 kali, haji sekali, termasuk diantaranya pada bulan Rajab. Jadi pendapat yang keliru kalau mengkhususkan umroh di bulan Rajab berdasarkan umrohnya Nabi, karena Nabi tidak memberikan statement dalam masalah ini, hadirin sekalian. Nah, ini beberapa catatan, hadirin sekalian. Ada ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dianggap itu benar tapi tidak benar. Ini penting sekali, ya. Misalnya Allah melarang kita ini kalau berzikir keras-keras, ya. Ya, jangan keras-keras. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersafar naik, ya, mobilnya naik, kendaraannya naik, kita disuruh mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Kalau turun kita disuruh mengucapkan tasbih. Ya. Maka diperhatikan para sahabat ketika mereka bersafar, mereka dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tasbih, subhanallah, subhanallah. Ya, kenapa kalian buat suara keras seperti itu? Ya, begitu juga terjadi di zaman Nabi. Banyak waktu itu orang tarawih, imam masing-masing ada imam. Di pojok sana ada imam jamaah sendiri, sana ada imam, ada jamaah sendiri, masing-masing dengan suara keras. Ya, mungkin niatnya supaya khusyuk, niatnya supaya diterima, niatnya bagus. Tapi kemudian Nabi keluar memperingatkan, irba'u ala anfusikum, kasihlah diri kalian ini berdoa, membaca, diarahkan kepada Tuhan yang tidak tuli, ya. Sami'an qariba, Tuhan kalian ini sangat mendengar dan qarib. Walaupun zatnya itu jauh, menurut kita jauh, bagi Allah itu enggak ada masalah, dekat Allah itu, hadirin sekalian. Zatnya jauh di atas arsy. Arsy makhluk Allah yang besar, Allah masih jauh di sana. Jangan kita samakan dengan makhluk Allah sedikit pun, ya. Tapi jangan kita ingkari Allah di atas arsy. Allah masih jauh di atas arsy. Allah di luar langit dan bumi, di luar jangkauan arsy. Jangan kita katakan Allah itu di suatu ruangan hampa, tempat itu bagian daripada alam. Allah di luar itu semuanya. Allah fil ulu, Allah di atas ketinggian. Dan itu memang informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwal aliyyul azim. Apa itu kata Ali? Ali tinggi, Allah itu tinggi, zatnya tinggi, tapi pendengarannya, kemudian penglihatannya, pengawasannya itu cepat, dekat dengan kita. Kita semua diawasi oleh Allah, setiap satu orang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi nafasnya, diawasi jantungnya,
Makanya Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Coba bayangkan kalau Allah ngantuk dan tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinah yani naum. Naum ngantuk. Sinah nu'as, ngantuk. Wa ngantuk muqaddimatun naum. Muqaddimah mau tidur. Kalau Allah ngantuk tidur, kacau semuanya. Matahari, hadirin sekalian, semua pada orbitnya bertahun-tahun seperti itu. Coba kalau dia mendekat ke bumi, hancur kita, panas. Atau terlalu jauh dari bumi, kedinginan kita. Semuanya, karena diawasi semuanya oleh Allah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Ali, ulu. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang ngeyel, ya Imam, aina Allah? Allah al-arsh istawa. Terus bagaimana kalau Allah di atas arsy? Nanti kalau Allah turun ke langit dunia, kalau Allah tinggalkan, bagaimana arsy-Nya? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa'nya Allah di atasnya arsy. Allah masih di atasnya. Suatu hal yang jelas, ma'lum fil Quran wa fil hadis, ya kan? Wal imanu bihi wajib. Iman dengan adanya Allah di atas arsy wajib. Was-su'alu anha bid'ah. Dan banyak-banyak bertanya masalah ini bid'ah. Kamu enggak dikasih tahu, kecuali itu saja, imani. Maka Imam Malik mengatakan, keluarkan orang ini dari majelisku ini, keluarkan. Kasir kalam hada. Ya, mau mencoba mengenal Allah, sudah diberitahu. Allah hanya memberitahu kamu ini, imani sudah. Hatta di zaman Rasul, hadirin sekalian, di zaman sahabat, tidak banyak mengutarakan bagaimana Allah di atas arsy. Bagaimana, apakah Allah berdiri, apakah Allah duduk? La, kita enggak tahu. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak sama dengan makhluknya. Tapi jangan diingkari istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ya, sedikit ini dibagi-bagi, hadirin sekalian. Dan dengan jalan pelan-pelan, makanya diketemukan baru-baru ilmu baru, ilmu masalah ini, ilmu masalah teknologi, ilmu masalah perminyakan, energi baru-baru, supaya tidak langsung manusia itu. Dan mereka mendapatkan ilmu itu dari Allah. Jangan seseorang mengatakan, saya menemukan ini karena ilmu dariku, karena saya usaha-usaha ini. Lupa Allah. Allah membuka otak anda sehingga dapat ilmu. Ya, ilmu Allah itu tidak bisa diliputi oleh manusia. Dan manusia mendapatkan ilmu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Apa itu? Manusia tidak bisa mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Tapi manusia dapat ilmu dari Allah. Ilmu apapun min Allah. Maka jangan sombong kita ini. Lah, ini ilmu aku belajar, ilmu khusus untuk diriku. Saya mengadakan semua dari Allah, hadirin sekalian. Maka kita kembali di sini, hadirin sekalian, mari kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terutama kita sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubasysyiran wa nadhira. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira." Wahai nabi, kami utus kamu sebagai syahid, sebagai saksi nanti bagi umat. Nabi sebagai saksi, hadirin sekalian. Dihadirkan nabi nanti ketika Allah mengatakan, ya fulan, kenapa anta la tusalli, enggak salat? Lalu gini, Rasul datangkan. Malu kita sama Rasul. Kenapa kamu enggak puasa Ramadan? Gini, Rasul datangkan sebagai saksi. Hadirin sekalian. Syahidan wa mubasysyiran. Dan juga Nabi sebagai apa? Mubasysyir, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi. Semuanya dalam bentuk ibadah apapun Nabi berikan motivasi. Orang wudu dikasih motivasi. Barang siapa yang wudu karena Allah, setelah itu berdoa akan diampuni dosa-dosanya. Ya, hanya wudu. Begitu juga salat, Rasul memberikan apa? Motivasi. Begitu juga puasa, Rasul memberikan motivasi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul mubasysyir. Barang siapa yang berpuasa karena iman
dan berharap pahala dari Allah, akan diambil dosanya yang telah lalu. Ya, dan Rasul memberikan kabar gembira bahwa ada satu malam khairun min alfi syahr fi akhir Ramadan, fi laila witr min layali Ramadan, akhir layali Ramadan, ada laila wahida khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayu laila hadhihi lailatul qadar, lailatul qadar. Dan Nabi menyuruh kita untuk taharraw lailatul qadar, carilah lailatul qadar itu. Disuruh mencari, disuruh berarti suruh apa? Suruh mendatangi masjid, disuruh ngurangi tidur. Ya, dari mulai malam 21 sampai malam 29 disuruh mencari. Hadirin sekalian, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai Allah turunkan satu surah khusus membahas lailatul qadar. Ini khusus milik siapa? Umat Nabi Muhammad yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, yang dipanggil orang yang beriman, Allah kasih pahala semuanya ini khusus yang beriman. Yang tidak beriman tidak dapat bagian ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nida khas li ahli iman, alladzina amanu faqat, alladzina lam yu'minu ma hasal ala hadhi ni'mah wa 'azamah makana 'aliyah 'inda Allah. Yang tidak beriman tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, khusus yang beriman. Ya, makanya sebelum Ramadan Allah menyuruh, ya, yang di langit mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang masih punya niat baik, punya semangat beribadah, akbil, terimalah bulan Ramadan ini. Inilah Ramadan. Ya, wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang-orang yang masih suka, ya, apa, berbuat zalim, buat maksiat, berhentilah, cukuplah, sambut Ramadan ini, kesempatan yang baik. Kalau kita masih diberikan umur, insyaallah kita bisa Ramadan lagi. Hadirin sekalian, tinggal 1,5 bulan Ramadan, ya, bulan yang dinanti oleh kaum muslimin seluruh dunia ini akan mendatangi kita. Musim ketaatan, musim kebaikan, musim kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musim di mana Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka setiap malamnya, dan doanya saim mustajab. Doanya orang saim apa? Mustajab. Hanya saja hadirin sekalian, orang yang menyambut bulan Ramadan ini ada dua macam bentuk. Ada orang yang pertama menyambut bulan Ramadan ini sedih, hazin, saqil fi qalbi, ada sesuatu yang berat di hatinya. Ya, kenapa? Karena ada alasan. Yang pertama, mungkin dia selama ini mengumbar nafsu syahwatnya. Syahwatnya dia makan, minum, yakul, yashrab, yal'ab, main-main, pokoknya syahwat. Sehingga ketika bulan Ramadan disuruh kita menahan syahwat, memang itu larangan. Memang hal-hal yang kita cintai disuruh menjauhi, akal wa syurub, jima, disuruh menjauhi. Tapi tidak semuanya min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Itu saja. Puasa bukan menderita, tidak seharian penuh dari mulai matahari fajar, terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Bukan menyakitkan. Ada juga karena selama ini dia banyak berbuat maksiat. Ramadan datang, lemas ya. Aduh, Ramadan lagi. Rambut tambah keriting, kering, rontang. Ya, orang pada ibadah, dia berat sekali. Tadi alasan-alasan tadi itu. Kelompok yang kedua, ada orang bulan Ramadan antusias, dia menyambut bila perlu secepatnya Ramadan, ya Rabb, secepatnya Ramadan ini. Dulu orang-orang soleh berdoa 6 bulan agar bisa sampai umurnya di bulan Ramadan lagi dan bisa puasa lagi, karena dia tahu keutamaannya, karena dia biasa puasa sunnah. Ramadan tambah sunnah lagi, wajib, pahalanya besar. Hadirin sekalian,
Karena dia terbiasa taat kepada Allah, sehingga pingin harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Rasulullah contohnya. Ya, dakwanya ibadah, jalannya ibadah, ngomongnya ibadah, tidurnya ibadah, puasanya juga ibadah. Nah, supaya puasa kita ini ibadah, bagaimana niatnya? Niatnya harus karena Allah, niatnya harus ittiba kepada siapa? Rasulullah. Supaya apa? Hadirin sekalian, puasanya diterima. Ya, para ulama mengatakan ibaratu ahli ghaflah adah. Ya, ibaratu ahli ghaflah ada. Ibadahnya orang ghaflah, orang yang lupa itu karena berdasarkan adat istiadat, bukan karena ajaran siapa? Rasulullah. Makanya Rasulullah sahurnya itu apa? Di malam hari di bulan Ramadan. Ya, di malam hari khusus untuk Ramadan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man lam yubayyit siyamahu fil lail fala siyama lah. Ya, qabla al-fajr. Man lam yubayyit siyamahu qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang meniatkan puasanya sebelum fajar, tidak sah puasanya. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah yang penting tidak makan minum, walaupun duha, teruskan puasa, tidak apa-apa. Ya, niatnya waktu duha, tidak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Amma siyam Ramadan fala la yajuz. An-niyah qabla al-fajr, bil-lail. Bil-lail, lail. Hadirin sekalian. Ya, wan niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Ya, tidak harus mengatakan nawaitu sauma ghadin hadhihi sana lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu, tapi niatnya dalam hati. Allah tahu hati kita, Allah tahu mata kita, hati kita, pembicaraan kita, rahasia-rahasia Allah tahu. Yang penting kita niat. Dengan sahur itu kita niat, dan Rasul menganjurkan kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu barakah. Was sahur, aklu sahur, ada farq baina siyam muslimin wa siyam ahli kitab. Yani makan sahur itu perbedaan yang mencolok antara puasanya ahli kitab dan puasanya kaum muslimin, kata Nabi. Selisih mereka. Sahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Dan sahur diingatkan oleh Rasul hari ini. Waktu sahur Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, mana yang berdoa? Adakah yang berdoa hadis saat jam seperti ini? Aku akan kabulkan. Mana yang minta tolong? Aku akan tolong. Diingatkan bahwa itu malamnya ibadahnya orang yang beriman. Waktu sahur. Wabil asharihum istaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak apa? Istighfar. Ahli jannah seperti itu. Waktu sahur ibadahnya umat Islam. Maka harus sahur. Ada yang mengatakan, anak kalau sahur gak pakai sahur, gak kuat. Yang penting subuh aja bangun. Ya, ikuti puasa sesuai dengan Rasulullah, maka akan sehat. Ya, walaupun tidak harus banyak-banyak. Nabi berbuka kadang sahur kurma sama apa? Tamr wal ma. Idza wajada tamran fayaku tamr. Idza la yajid tamr fayashrabul ma. Kalau dia ada tamr, dia makan tamr. Kalau tidak ada tamr, dia minum air. Summa yusalli. Dan Nabi menjadikan jeda antara sahur dengan salat subuh. Ya, itu kata para sahabat, katanya Anas yang lainnya, seperti orang membaca 50 ayat, 60 ayat. Yang dibuat sandar qiraatul Quran. Bukan yang lainnya. Bukan apa? Ini sudah suara apa namanya ini? Imsak. Lah, itu menunjukkan dulu para sahabat waktu sahur qiraatul Quran. Wa qiraatul Quran fil lail, fi jawfil lail afdal. Lebih bagus di waktu malam. Hadirin sekalian, lebih afdal. Jadi menggabungkan banyak ibadah di waktu sahur ini. Sampai masalah azan subuh diperkirakan 50 apa? Ayat antara sahur Nabi dengan azan subuh. Dibuat barometer baca Quran.
Berarti kedekatan mereka dengan Quran luar biasa. Kalau kita dekat sama HP, ya, HP Bapak Ibu kira-kira jauh nggak dari tempat tidur? Hah? Ada orang tua yang jauh dari tempat tidur, tapi ada yang di bawah bantal. Subhanallah, tidak mau di bawah bantal. Ya, bisa nggak orang sekarang hidup tanpa HP? Mungkin tidak bisa ya, karena untuk pekerjaan ya kan, kadang Zoom meeting itu pakai apa? HP. Kalau untuk hal-hal yang produktif nggak ada masalah. Ya, untuk produktif, untuk bisnis, untuk ibadah, baca Quran, untuk belajar pakai YouTube tidak ada masalah. Masalahnya adalah untuk entertainment. Itu masalah. Katanya para ahli, ini sebetulnya yang paling rendah. Entertainment itu kayak TikTok atau apa? YouTube. Entertainment ditaruh yang paling rendah. Sekarang orang-orang ditaruh yang paling pertama prioritasnya. Sehingga waktunya habis. Untuk baca Quran tidak ada, untuk zikir, untuk belajar, untuk baca tidak ada. Karena dijadikan prioritas. Seharusnya ditaruh paling apa? Paling bawah. Yang pertama itu yang produktif untuk menghasilkan uang, bisnis atau apa tugas dari bos, untuk baca Quran, untuk belajar. Zen, ada masalah. Tapi masalahnya adalah yang didahulukan itu apa? Entertainment tadi itu. Nah ini bahaya, sehingga orang sekarang tidak bisa lepas dari apa? HP itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini adalah mahal dan sebentar lagi adalah Ramadan. Jangan sampai sia-sia bulan Ramadan ini ya lewat begitu saja. Makanya persiapannya itu harus mulai sekarang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.